Ya, 104,6 Grendola Media Keluarga Anda kembali bersama dengan Bapak Agus Hadi Prabowo. Kita berbincang atau dialog terkait tentang penyelenggaraan haji dan umroh di tengah pandemi COVID 2020 ini ya, Sobat Grendola. Pak Agus, saya tertarik dengan apa yang jenengan sampaikan tadi Pak terkait tentang PPIU ya untuk umroh ini. Meskipun banyak yang mungkin jarang berkoordinasi dengan Anda, tapi bagaimanapun juga kalau ada orang komplain terkait umroh itu datangnya langsung ke Kementerian Agama gitu ya. Nah ini mungkin ada proaktif atau jemput bola dari Kementerian Agama kepada PPIU untuk memvalidasi data-data jamaah umroh begitu Pak, agar bisa tertolong juga para jamaah umroh ini gitu. Jadi begini Mbak Sri, seperti yang saya sampaikan tadi, memang sesuai dengan struktur organisasi yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kita sangat terbatas untuk PPIU ini. Namun demikian kami pun juga mengadakan pengawasan dalam tanda kutip semampu kita, ya? Tapi tetap optimal. Apalagi Pacitan kota kecil, jadi hanya ada beberapa PPU yang pasang papan nama itu saja. Itu hanya semacam agen atau katakanlah ya agen pemasaran gitu terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dan sampai dengan saat ini belum ada cabang yang ada di Pacitan. Namun demikian kami mendorong PPU yang katakanlah pasang papan nama dan lain-lain itu berdasarkan supervisi pengawasan yang kami lakukan untuk segera mengajukan permohonan pembukaan cabang secara resmi legal, sehingga kalau ada sesuatu mudah untuk dikoordinasikan. Termasuk salah satunya harus mengupdate validitas validitas ya. Validitas itu tentu saja sudah dilakukan oleh PPU yang ada, tapi melalui Jakarta. Oh, langsung Kementerian sana ya. Agama Jakarta, pengawasan PPU yang ada di Kementerian Agama Jakarta, kemudian datanya katakanlah diteruskan ke Sisgoat, dan itu kami terima, sehingga bisa kami ketahui bahwa seluruh Kabupaten Pacitan ada 604 jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya. Seperti itu. Itu rencananya informasi dari PPIU gimana Pak? Akan diberangkatkan 2020 ini juga atau gimana? Ya tergantung banyak hal. Antara lain kebijakan pemerintah Arab Saudi. Terus terang itu. Terutama kebijakan pemerintah Indonesia, kemudian kesiapan jamaah dan kesiapan dari PPU itu sendiri. Jadi jamaah bisa menunda, bisa berangkat dengan PPU siap, PPU tidak siap, dan bagaimana kebijakan dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Agar tidak muncul pertanyaan mungkin kok dulu tuh gimana, sekarang gimana, bisa dijelaskan Pak perbedaan pelaksanaan umroh sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini Pak di Arab Saudi? Jadi kalau kita lihat, kami pun hanya mengikuti dari media massa dan beberapa katakanlah tulisan dari teman-teman terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh ini. Yang pertama, tergantung paket dari PPU masing-masing. Kalau dulu barangkali di antara pendengar sudah melakukan umroh, ibadah umroh, itu bisa melaksanakan ibadah umroh, tawaf dan sa'i 2-3 hari di Tanah Suci Mekah. Mengambil dari mikot yang macam-macam, Tan'im, Jironah, dan lainnya. Kemudian saat ini untuk jamaah umroh itu hanya sekali melaksanakan ibadah umroh. Itu bisa kita lihat di media pemberitaan dari Arab Saudi sendiri, dari pengelola tempat suci di Arab Saudi. Itu hanya sekali saja umrohnya, melaksanakan ibadah umroh. Jadi sekali tawaf, sekali sa'i, ya sudah selesai. Setelah itu kembali ke hotel, karantina 2-3 hari. Berikutnya tes swab negatif, langsung kembali ke tanah air atau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Jadi itu lebih ringkas gitu ya Pak? Lebih ringkas. Jadi kalau dulu umroh, melaksanakan ibadah umroh itu 2-3 kali dalam ketika belum pandemi ya? Belum pandemi. Sekarang cukup sekali saja. Karena memang aturan pemerintah Arab Saudi seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahasa Pacitane marem, ya memang tidak begitu marem karena hanya sekali aja, kemudian kembali ke hotel. Aduh-aduh, bahasa Jawa ini, bahasa mohon maaf, aduh-aduh ya cuma
di Masjidil Haram hanya 2-3 jam barangkali sekarang ini. Oke, tapi semua itu karena demi keselamatan demi calon. keselamatan jamaah sendiri, keselamatan orang lain. Oke, pembatasannya seperti itu. Dibuka tapi dengan batasan-batasan. Dengan batasan-batasan yang cukup ketat. Oke, mulai kapan Pak ini dibukanya umroh kembali nih Pak? Pemerintah Arab Saudi membuka jamaah umroh dari luar negaranya per tanggal 1 November kemarin. 1 November ya, oke. Jamaah Indonesia menurut informasi sudah ada sekitar 500-an jamaah yang sudah berada di Tanah Suci. Subhanallah, iya. Jadi tidak pernah henti lah begitu ya Pak, meskipun pandemi. Itu untuk umroh. Untuk hajinya kira-kira ada kabar Pak dibuka mulai kapan begitu? Untuk haji, ya tentu saja musim haji nanti. Sampai sekarang belum ada informasi dari pelaksanaan skenario yang sudah saya sebutkan tadi. Namun demikian kami berharap atau kita pun berharap, umat Islam seluruh dunia berharap untuk penyelenggaraan ibadah haji nanti pada musim haji nanti dibuka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. COVID-19 sudah sirna, sudah reda, kemudian vaksin sudah ditemukan sehingga jamaah dapat dengan tenang beribadah sebagaimana mestinya. Oke, biar termasuk salah satu yang mempersiapkan gitu Pak. Kira-kira nanti berapa Pak calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2021 kalau itu dibuka? Untuk Pacitan. Untuk Pacitan sekitar 170-an. 170-an ya. Itu untuk yang antri 2020 atau yang tergabung? Yang antri 2020. Oh, yang 2021 berarti tahun berikutnya. Mundur lagi. Yang estimasi berangkat 2021 nanti mundur lagi 2022 ya. Ya kita berharap pandemi ini segera berlalu sehingga pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan ibadah umroh dapat berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang kita harapkan memang Pak Agus ya. Oke, kemudian ada berapa antrian tunggu Pak hingga 2050 dari 2021 ke 2050 udah berapa Pak? Untuk Pacitan kurang lebih 5.000 jamaah. 5.000 jamaah. 5.000 jamaah. Tapi kalau se-Jawa Timur ya dikalikan aja 30 kali 35.000. Ada sekitar 1 juta sekian jamaah haji yang antri di seluruh Jawa Timur. Oke. Untuk lebih jelasnya, lebih gamblangnya, lebih ademnya dari para calon jamaah haji yang mungkin belum berangkat itu Pak, ada masukan Pak mungkin ada atau tips dari panjenengan untuk mereka tetap tenang atau bagaimana? Untuk jamaah haji yang tertunda keberangkatannya yang estimasi berangkat tahun 2020 tetap menjaga kesehatan. Yang penting itu koordinasi terus dengan puskesmas, tenaga kesehatan yang ada di sekitar Bapak dan Ibu, bagaimana tetap bugar, tes atau pemeriksaan kesehatan tahap kedua sudah dilakukan, namun dalam perjalanan waktu mungkin ada perubahan fisik dan lain, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan yang ada di sekitar Bapak dan Ibu, koordinasi dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas. Terus berikutnya tetap mempelajari manasik sebagaimana yang berlaku. Buku manasik sudah dibagikan, silakan Bapak dan Ibu mempelajari buku manasik, tidak hanya dari buku tapi melalui media lain pun juga bisa. Kalau ada sesuatu bisa juga ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, bisa juga ke KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, di mana Bapak dan Ibu yang dulu pernah beberapa kali mengikuti pertemuan. Tertarik sekali lagi dari saya. Manasik tadi seperti apa Pak di tengah pandemi? Apa masih diberlakukan juga atau bagaimana? Harus mandiri atau gimana? Manasik untuk jamaah haji tahun 2020 programnya sudah selesai dilaksanakan oleh KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Sementara dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan melalui grup WA masing-masing jamaah bagaimana apa yang harus dilakukan oleh jamaah melalui daring. Tapi pada saatnya nanti kami pun juga akan mengumpulkan kembali jamaah kalau memang sudah reda COVID-nya ini. Selama ini nanti belum reda, tetap kami lakukan yang mengingatkan kembali untuk mempelajari dan mempelajari secara mandiri dulu gitu ya. Karena memang semua jamaah yang tertunda keberangkatannya itu sudah mengikuti program bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh gitu. Kemarin tuh tinggal berangkat saja sebenarnya dari Pacitan. Sebenarnya tinggal berangkat ya. Cuma karena ada penundaan, pembatalan, ya sebenarnya ini agak
lerem bahasa Jawa nih. Tapi gimana kemarin Pak dari Kementerian Agama memberikan penjelasan kepada calon jamaah agar tidak muncul konflik itu? Jadi sikap jamaah kami pernah mengadakan semacam angket gitu. Sebagian besar memang tidak mempersoalkan. Ya sedih wajar. Karena menunggu sekian tahun tiba-tiba dibatalkan. Kalau mereka biasa-biasa juga ada. Karena memang ini demi keselamatan. Demi keselamatan jamaah sendiri maupun orang lain. Karena memang masa pandemi ini, apalagi untuk bisa menjalankan ibadah haji harus istiqomah. Ada kemampuan, ada kemampuan terkait dengan kesehatan. Kalau memang tidak aman, tidak membahayakan, ya lebih baik ditunda. Jadi sebagian besar atau seluruh jamaah menyadari akan pentingnya menjaga keselamatan diri masing-masing dan orang lain. Oke, berarti dari calon jamaah menyadari itu ya Pak ya? Menyadari, insya Allah menyadari. Oke. Ada satu hal mungkin yang Pak Agus ingin sampaikan yang mungkin belum saya tanyakan terkait tentang perkembangan haji umroh ini, atau mungkin untuk memberikan rasa adem gitu untuk calon jamaah yang ingin mendaftar juga, monggo silakan Pak Agus. Jadi begini, ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yaitu tentang atau terkait dengan penggabungan mahram, penggabungan keluarga. Itu begini secara ringkas. Misalnya suami daftar dulu, karena keadaan ekonomi harus suami daftar dulu. Karena masa tunggunya 30 tahun, maka 15 tahun lagi istrinya daftar. Ketika tahun 2050 suami yang duluan daftar berangkat, istri ikut serta berangkat. Artinya ada penggabungan keluarga yang terpisah tahun keberangkatannya. Suami istri, kemudian orang tua dengan anak kandung, terus kemudian suami istri, orang tua dengan anak kandung, itu bisa dilakukan penggabungan keberangkatan tahun terpisah. Terus kemudian ada pelimpahan nomor porsi karena meninggal dunia ataupun sakit permanen. Hal semacam itu bisa dikonsultasikan selagi Mbak Asri ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, baik melalui telepon maupun datang langsung. Nomor telepon yang bisa dihubungi 081 249 269 514. Diulang kembali Pak. 081 249 269 514. Itu nanti Bapak dan Ibu pendengar dulu semuanya dapat konsultasi masalah penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Oke, jadi nggak perlu khawatir, masih terbuka line ya di 081 249 269 514 itu ya Pak ya. Atau datang langsung ke kantor Kementerian Agama dengan catatan protokol kesehatan tetap diterapkan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Hadi Prabowo. Tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan ini tadi terkait tentang penyelenggaraan haji dan umroh dari Kementerian Agama Kabupaten Pacitan ini bisa menambah wawasan dan juga menambah rasa percaya diri dari para calon jemaah haji yang selama ini mungkin bertanya-tanya gitu ya Pak Agus ya, seperti apa nasib saya kan begitu. Tadi sudah gamblang sekali disampaikan oleh Pak Agus Hadi Prabowo. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asri. Ya, sama-sama Pak Agus. Ya, Sobat Green dulu demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Hadi Prabowo sudah kita simak bersama. Saya sangat berharap untuk Anda tetap menjaga kesehatan khususnya bagi para calon jemaah haji yang mungkin akan berangkat di tahun 2021 nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan begitu ya. Untuk Anda yang ingin umroh juga sudah terbuka line, terbuka kesempatan. Jadi tetap jaga, yang terpenting adalah wajib Anda mendapatkan ini ya, hasil swab itu ya Sobat Green dulu karena masih di tengah pandemi Covid. Saya Astri yang bertugas undur pamit. Terima kasih untuk Anda. Sukses selalu. Hari ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.